ada satu tindakan yang dilakukan oleh seseorang di Swedia. Ya, mungkin sudah banyak yang tahu juga. Ada seseorang, dia naik mobil, ya, kemudian dia melakukan sebuah aksi yang diharapkan itu bisa dilihat di seluruh dunia. Ya, dia mengeluarkan Al-Quran di jendela mobil, kemudian dia bakar. Dan ini diprotes oleh umat Islam di sana dan dicegah oleh beberapa umat Islam di sana. Siapa yang dihukum oleh negara? Yang mencegah, bukan orang yang menghina agama. Ini terjadi di Swedia 1-2 pekan yang lalu. Ya, ini rusak atau tidak ini? Ya, jadi kalau kita umat Islam, kita mau milih syariat Islam atau demokrasi? Syariat Islam atau demokrasi? Ini kadang-kadang saya ngeri melihat bagaimana konstelasi perpolitikan ya di negeri yang kita cintai ini, Pak. Acara Maulid seringkali justru menjadi satu alat untuk mempromosikan dirinya agar dipilih ya di dalam konsentrasi pemilu. Ya, ini kan hina sekali. Dia menjadikan syariat agama untuk kepentingan dunianya. Ya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat apa yang seharusnya kita lakukan pada masa-masa seperti ini? Ya, saya bisa mengatakan hari ini kita hidup di zaman yang banyak sekali kemiripan dengan apa yang dialami oleh baginda Nabi pada masa-masa kenabian pada periode Mekah. Ya, 13 tahun masa kenabian beliau. Jadi di dalam masa-masa beliau berada di Mekah, saya bisa mengatakan yang pertama kesamaannya adalah pada saat itu belum ada negara Islam. Ya, pada saat itu belum ada sebuah institusi negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah. Hari ini kita punya tidak sebuah negara yang menerapkan Islam secara kafah? Tidak punya. Ya. Kemudian yang kedua, kesamaannya lagi adalah pada hari itu dan pada hari ini sama-sama diterapkan aturan-aturan yang disebut dengan aturan-aturan jahiliyah. Allah katakan semua aturan yang bukan berasal dari Allah dan Rasulnya adalah aturan-aturan jahiliyah. Allah katakan wa anikum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum wa dzarhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika. Hendaklah kalian itu mengatur kehidupan kalian dengan hukum-hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa la tattabi ahwa'ahum, jangan engkau ikuti hawa nafsu mereka. Wa dzarhum, berhati-hatilah kalian kepada mereka. An yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika, karena mereka akan terus berupaya agar kalian tidak mengimani sebagian dari isi kitab ini. Artinya apa? Kalau kita sholat dibiarkan, Pak. Kalau kita puasa, kita zakat, kita haji, mereka tidak masalah. Ya, tapi ketika kita sudah membawa ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersifat muamalah, ekonomi Islam, hukum-hukum Islam, politik Islam dan seterusnya, mereka akan berupaya untuk mempengaruhi kita dan mereka akan berupaya agar kita lupa terhadap kewajiban besar. Padahal ini adalah sebuah kewajiban yang para ulama menyebutnya tajul furud, mahkota kewajiban. Imam Al-Ghazali menyebutnya sebagai afdalul wajibat, kewajiban yang paling utama. Kemudian para ulama yang lain mengatakan azdamul wajibat, kewajiban yang paling agung. Jadi kalau kita lihat hari ini banyak sekali kemiripan. Maka yang harus dilakukan oleh umat Islam adalah meneladani, mengcopy paste, ya, menjadikan apa yang beliau lakukan di Mekah kita lakukan pada hari ini. Apa yang beliau lakukan di Mekah bisa kita bagi menjadi 2 marhalah atau 2 tahapan. Yang pertama adalah beliau melakukan apa yang disebut dengan marhalah tazkiyah wa takwin. Tahap di mana beliau membina para as-sabiqun al-awwalun. Beliau membina para sahabat yang telah masuk Islam untuk menjadi pengemban-pengemban dakwah yang handal. Di sana ada Abu Bakar As-Siddiq, di sana ada Utsman bin Affan, ada Umar bin Khattab dan seterusnya. Para as-sabiqun al-awwalun dididik dan dibina oleh baginda Nabi untuk kemudian bersiap-siap memasuki marhalah tsaniyah, tahap kedua dalam dakwah beliau berada di Mekah, yaitu apa yang disebut dengan marhalah tafa'ul ma'al ummah. Ya, tahap
berinteraksi langsung dengan masyarakat. Untuk apa? Untuk menjelaskan Islam, untuk menjelaskan betapa agungnya Islam, betapa indahnya Islam, ya, betapa ini adalah satu kewajiban yang paling besar dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, tentu juga harus menjelaskan mengapa harus menerapkan syariat Islam. Karena syariat, selain syariat Islam, adalah aturan-aturan yang pasti akan menghinakan manusia, pasti akan menjatuhkan derajat manusia, dan pasti akan menjauhkan manusia dari Robnya. Ini sudah sunatullah, ini sudah pasti, Pak. Ya, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah hanya akan meninggikan derajat suatu kaum ketika kaum itu berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim. Wa yad'u bihi akharin, tapi pasti Allah akan menjatuhkan derajat suatu kaum ketika kaum itu berpaling dari Al-Qur'anul Karim. Jadi yang kita lakukan itu, ya, marhalah pertama ini sebenarnya sudah selesai kita lakukan. Ya, artinya ini akan terus berproses. Marhalah tazkiyah wa takwin ini membina dan mengkader para pengemban dakwah yang hadal untuk menjadi pejuang-pejuang Islam yang tangguh, ya, dengan berupaya untuk senantiasa menjalani thariqah dakwah ini sebagaimana thariqahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hari ini kita berada di marhalah tsaniyah, tahap kedua. Bahkan guru-guru kita menyebut ini adalah tahap yang disebut marhalatu fi nihayati tafa'ul mahkumah. Ya, tahap akhir dari tahap kedua ini. Ya, tahap di mana kita berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk menjelaskan indah dan agungnya syariat Islam dan menjelaskan keburukan sistem kehidupan yang mengatur kita hari ini. Saya ingin mengatakan begini, Pak. Ada dua senjata utama yang dilakukan dan ditanamkan di tengah-tengah umat Islam untuk menghancurkan kehidupan umat Islam. Yang satu, senjata untuk menghancurkan akidah kita, demokrasi. Mengapa saya katakan demikian? Demokrasi itu kan lahirnya dari faham sekulerisme, yang lahirnya berawal dari pertentangan antara gereja, negara, dan para cendekiawan pada masa itu. Ya. Jadi ini thariqahnya orang-orang Nasrani yang hari ini diambil, termasuk Yahudi juga, ya, yang hari ini diambil oleh umat Islam. Ini menghancurkan akidah kita, Pak. Karena ruh dari demokrasi itu adalah liberalisme, ya, kebebasan tanpa batas. Maka sering kita mendengar istilah-istilah kebebasan berekspresi, kebebasan berperilaku, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan seterusnya. Ini ruh dari demokrasi itu sendiri. Ya, yang gembongnya ya Amerika. Makanya di sana ada yang namanya patung Liberty. Ya kan, ini kan lambang Amerika. Itu adalah patung yang menggambarkan bahwa negara harus hadir untuk menjamin kebebasan warganya. Dan hari ini prinsip itu diterapkan di tengah-tengah umat Islam. Bahaya tidak? Bahaya, Pak. Hancur akidah ini kalau mengikuti, ya, berbagai prinsip-prinsip kebebasan ini. Dan ini seringkali disampaikan di media-media televisi, media-media internet yang dilihat jutaan umat. Negara harus hadir menjamin kebebasan warganya. Ya. Maka bisa kita lihat contoh betapa rusaknya, ya, kehidupan yang diatur oleh prinsip hidup seperti ini di Amerika, di Eropa. Ya. Beberapa waktu yang lalu ada satu tindakan yang dilakukan oleh seseorang di Swedia. Ya, mungkin sudah banyak yang tahu juga. Ada seseorang, dia naik mobil, ya, kemudian dia melakukan sebuah aksi yang diharapkan itu bisa dilihat di seluruh dunia, ya. Dia mengeluarkan Al-Quran di jendela mobil, kemudian dia bakar. Dan ini diprotes oleh umat Islam di sana dan dicegah oleh beberapa umat Islam di sana. Siapa yang dihukum oleh negara? Yang mencegah, bukan orang yang menghina agama. Ini terjadi di Swedia 1-2 pekan yang lalu. Ya, dirusak atau tidak ini? Ya, jadi kalau kita umat Islam, kita mau milih syariat Islam atau demokrasi? Syariat Islam atau demokrasi? Kalau kita mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, ya, risalah Islam itulah yang harus menjadi bagian dari apa yang harus kita perjuangkan, apa yang harus kita teladani dari apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu senjata yang kedua apa?
Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali hari ini ya di televisi ya para kontestan pemilu itu ya mereka menyatakan bahwa mereka membawa apa yang disebut dengan faham Islam kebangsaan. Betul tidak? Betul tidak? Jadi senjata kedua orang-orang kafir untuk menghancurkan Islam adalah apa yang disebut dengan ukhuwah wataniyah atau yang kita kenal dengan istilah nasionalisme. Ya, Islam kebangsaan. Ya, bukan kita tidak cinta kepada bangsa ini, Pak. Bukan kita tidak cinta kepada negeri yang kaya raya ini. Ya, karena kita cinta inilah kita memberikan solusi agar syariat Islam yang diterapkan di negeri ini. Ketika syariat Islam tidak diterapkan, maka tidak terjaga. Ya, semua apa yang kita miliki tidak terjaga. Ya, harta kekayaan kita diambil. Ya, akal generasi kita dirusak. Keturunan-keturunan manusia tidak terjaga. Ya, kemudian agama ini pun tidak terjaga. Jadi senjata kedua mereka ya adalah nasionalisme dalam rangka menghancurkan ukhuwah kita. Jadi demokrasi menghancurkan akidah, nasionalisme menghancurkan ukhuwah. Ya, namun sayangnya hari ini sebagian besar umat Islam justru mengagung-agungkan dua prinsip kehidupan, dua prinsip yang menghancurkan umat Islam. Ya, mohon maaf saya harus katakan ini, saya anggap para asatidz sekalian sudah siap menerima ini. Jadi kalau kita melihat di televisi banyak orang mengagung-agungkan kedua prinsip hidup ini, jangan pernah ridho. Ridho bil maksiatan. Kalau bapak-bapak ridho terhadap kemaksiatan ini, ya bapak dianggap melakukan kemaksiatan juga. Ini maksiat besar, Pak. Allah katakan afahumul jahiliyati yabghun, apakah hukum-hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukman, siapa yang hukum-hukumnya lebih baik? Ya, bagi orang-orang yang yakin hanya hukum-hukum Allah, hanya syariat Islam yang akan mengantarkan kita kepada kemuliaan dunia akhirat. Ya, jadi dua tahapan baginda Nabi besar Muhammad SAW berada di Mekah, itulah yang harusnya hari ini kita lakukan. Membina terus-menerus umat ini harus dibina, Pak. Ya, di sini banyak ustadz, banyak kiai, ya, banyak tuan guru sekalian. Tanggung jawab kita adalah membawa umat Islam ini kepada pemahaman yang benar tentang Islam. Karena yang setiap hari mereka lihat di berbagai media itu bukan pemahaman Islam yang benar. Pemahaman Islam yang benar adalah pemahaman Islam sebagaimana yang telah dipahami oleh generasi terbaik umat ini, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in dan generasi tabi'ut tabi'in. Itulah pemahaman Islam yang benar. Sehingga kemudian baginda Nabi besar Muhammad SAW menyebut mereka adalah khairun nas, sebaik-baik manusia. Betul tidak? Ya. Mereka adalah orang-orang yang menjalani kehidupan mereka dengan diatur oleh syariat Islam, sehingga kemudian mereka pun menjadi orang-orang yang terdepan di dalam peradaban dunia. Pada zaman-zaman mereka lah lahir ulama-ulama besar. Ya. Para sahabat sudah tidak perlu lagi dipertanyakan bagaimana kehebatan mereka, keagungan mereka sebagai pemimpin-pemimpin besar dunia. Kemudian pada masa-masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in itulah lahir para imam mazhab yang hari ini apa yang menjadi karya-karya mereka, setiap kali kita pelajari, setiap kali kita sebut nama-nama mereka, termasuk ulama-ulama hadis. Ya, mereka adalah orang-orang yang lahir pada masa-masa generasi emas itu di mana diterapkan syariat Islam kepada mereka. Dan tidak mungkin ulama-ulama besar itu ada di saat umat Islam tidak diatur oleh syariat Islam. Tidak mungkin akan lahir ulama-ulama besar ketika yang diterapkan kepada umat Islam adalah aturan-aturan yang disebut dengan sekularisme, yang menjauhkan umat Islam dari agamanya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu konsekuensi keimanan kita terhadap baginda Nabi besar Muhammad SAW yang ketiga. Lalu konsekuensi yang terakhir, konsekuensi yang keempat keimanan kita terhadap baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah mengikuti sunnah-sunnah sahabat beliau. Nabi mengatakan fa'alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnah-sunnahku. Tapi Nabi kemudian tidak berhenti di situ. Nabi kemudian melanjutkan fa'alaikum bisunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan wajib pula bagi kalian untuk mengikuti sunnahnya khalifah-khalifah yang lurus, yang kemudian disepakati oleh para ulama.
Khalifah-khalifah yang lurus itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Kemudian sebagian ulama yang lain menambahkan Umar bin Abdul Aziz. Sunnah-sunnah beliau ini menjadi satu paket dengan sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena baginda Nabi kemudian mengakhiri ucapan beliau tentang wajibnya kita mengikuti sunnahnya para sahabat ini dengan satu kalimat yang luar biasa. Nabi mengatakan, wa'addu alaiha bin nawajid, dan gigitlah alaiha. Alaiha ini kalau di dalam ilmu nahwu sharaf disebut dengan dhamir mufrad, ya, dhamir mufrad, kata ganti tunggal. Artinya apa? Nabi tidak membedakan sunnah beliau dengan sunnahnya para sahabat. Ya, kewajiban kita mengikuti sunnahnya para sahabat itu sama besarnya dengan kewajiban kita mengikuti sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Wa'addu alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah-sunnahku dan sunnahnya para sahabatku tadi dengan gigi geraham. Artinya tidak boleh hidup kita ini sebenarnya lepas dari sunnah-sunnah beliau dan sunnahnya para sahabat beliau. Ketika sunnah ini kita lepas dari gigitan kita, ya, artinya tidak diterapkan dalam kehidupan kita, pasti umat Islam akan hancur. Tinggal nunggu waktu saja. Kalau kemudian kita tidak kembali kepada Islam, kalau kita tidak berupaya untuk menyadarkan atau membangkitkan kesadaran di tengah-tengah umat, ya, agar mereka kembali kepada pemahaman Islam yang benar, kemudian agar mereka mencintai baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam pengertian yang sesungguhnya, yaitu kecintaan kepada beliau mengandung berbagai konsekuensi tadi. Ya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai bagian akhir dari apa yang saya sampaikan pada siang hari ini, semua ini akan berakhir, Pak. Semua ini akan berakhir. Karena ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kezaliman mereka akan selesai. Kemudian umat Islam akan kembali diberikan kekuasaan sebagaimana berkuasanya umat-umat terdahulu. Ini kan mungkin ayatnya sudah sangat populer, ya, seringkali dibacakan. Wa atallahu alladziina aamanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladziina min qablihim. Ya, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ya, bahwa Allah la yastakhlifannahum fil ardi, bahwa Allah akan menjadikan mereka berkuasa di atas muka bumi kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana berkuasanya orang-orang sebelum mereka. Ya, jadi ayat ini seringkali dituduhkan kepada kita bahwa kita ini memanipulasi ayat ini. Ya, mereka mengatakan para pengusung khilafah itu membawa-bawa An-Nur 55 sebagai pembenaran atas apa yang mereka lakukan. Mereka katakan bahwa kemenangan itu kan sudah pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu. Artinya ayat ini tidak berlaku untuk umat Islam hari ini, tapi itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kemenangan-kemenangan umat Islam pada masa-masa perang Badar, pada Fathu Mekah dan seterusnya. Ya, tapi mereka lupa atau mereka tidak tahu bahwa ayat ini menggunakan fi'il mudhari'. Ya, satu kata kerja yang tentu kita sudah sama-sama pahami, ya, bukan untuk sesuatu yang sudah terjadi, tapi ini adalah sesuatu yang sedang dan akan terjadi, fi zamanil hadir wal mustaqbal. Maka oleh sebab itu Imam Al-Qurtubi menjelaskan tentang ayat ini, beliau katakan hadhil ayah ammah, ayat ini bersifat umum li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ghairu makhsusah, untuk umat Nabi SAW tanpa ada pengkhususan. Artinya ayat ini dijanjikan kepada umat Islam yang tidak mempunyai kekuasaan. Ya, jadi ayat ini dijanjikan kepada umat Islam yang tidak mempunyai kekuasaan. Kekuasaan dalam arti mampu menerapkan Islam itu secara kafah, secara utuh dalam seluruh aspek kehidupan, dalam bingkai negara. Ya. Nah, oleh sebab itu maka yang menjadi kewajiban kita apa? Ya, yang menjadi kewajiban bagi kita adalah meyakini janji Allah ini. Ya, meyakini janji Allah. Jadi masa depan itu milik kita sebenarnya, Pak. Dan ini sudah ditakutkan sebenarnya oleh orang-orang Yahudi Nasrani di Amerika. Orang-orang kafir itu sebenarnya takut dengan gerakan global yang mereka sebut dimotori oleh orang-orang yang well educated. Ya. Mereka mengatakan bahwa ada sebuah gerakan Islam yang dimotori oleh orang-orang yang smart, orang-orang yang berpendidikan,
ya, di mana mereka sedang berupaya untuk membangun kejayaan mereka kembali yang berupa imperium Islam yang nanti luas kekuasaannya adalah meliputi Maroko hingga Indonesia. Dan itu yang mereka maksudkan adalah kita. Ya, karena kita adalah gerakan dakwah Islam yang tidak melihat batas-batas teritorial. Ya, gerakan yang sama ini ada di lebih dari 60 negara hari ini, di mana kita berupaya untuk senantiasa membangkitkan kesadaran umat agar kembali kepada Islam secara utuh, secara kafah. Ya. Jadi sekali lagi, mau syariat Islam atau demokrasi? Ya. Mau ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah wataniyah? Mau ukhuwah Islamiyah atau nasionalisme? Itulah. Bangkitkan kesadaran umat, bangkitkan minimal di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, ya, di dalam kesempatan apapun, ya, di berbagai mimbar-mimbar Jumat, ya, untuk menyadarkan umat ini, ya, agar mereka kembali kepada pemahaman Islam yang benar. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, raufur rahim, fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.